Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. PIC Perencana Puskesmas atau PIC SIPD Puskesmas. Pada kesempatan kali ini kita akan menindaklanjuti surat dari Bupati beberapa waktu lalu yang kami share di grup. Jadi kalau kemarin kita sudah input untuk SIPD RI itu yang akan kita gunakan di tahun 2024 mulai dari Renstra sampai dengan Renja. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan surat Bupati, tahapan yang akan kita lalui ini adalah perubahan RKPD atau perubahan Renja. Karena ini masih 2023, jadi kita kembali ke website SIPD Merah yang alamatnya seperti ini, jemberkap.sipd.kemendagri. Di sini ada 3 menu sama. Bapak Ibu, di sini ada 3 menu ini. Biasanya kalau misalkan sistem formasi pembangunan, ini di tahap perencanaan ini biasanya yang dilakukan adalah tahapan input Renstra dan juga Renja. Sedangkan yang di tengah ini sistem formasi keuangan, ini biasanya adalah input penganggaran mulai dari RKA sampai dengan jadi output berupa DBA setelah disahkan oleh TAPD bersama dengan DPRD. Jadi ini karena masih tahap RKPD, jadi kita masuk ke sistem formasi pembangunan daerah, kemudian perencanaan pembangunan daerah, masukkan menggunakan NIP-nya Kapus. Kita ambil contoh di sini, saya menggunakan pinjam akun KPA Puskesmas Geladak Pakem lagi. Passwordnya Jemberkap, kecil semua. Kita login. Di OK. Masuk tahun 2023. Di OK. Kita pilih menu yang RKPD. Nah, pastikan di sini masuknya adalah perencanaan atau RKPD 2023. Di sini perlu kita garis bawahi bahwa perubahan ini terakhir atau maksimal waktunya sudah tinggal 3 hari ke depan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan mau melakukan perubahan Renja, sebaiknya mumpung waktu masih ada, segeralah untuk menginput. Kenapa kok kita menginput RKPD ulang? Sebetulnya kita sudah menginput RKPD ini di tahun 2002, sehingga di bulan Januari kemarin 2023 itu Bapak Ibu sudah memegang atau bisa menggunakan DPA yang sekarang kita gunakan. Kemudian DPA itu digunakan menjadi dasar Bapak Ibu menyusun RBA. Akan tetapi sebagai masukan dari Bapak Ibu juga, ketika menyusun RBA ternyata masih ditemukan belanja pegawai terlalu besar, tapi belanja barang jasanya terlalu kecil, atau belanja modalnya terlalu besar. Nah, pada kesempatan RKPD ini, atau di tahap perencanaan ini, Bapak Ibu diberikan kesempatan atau dibuka kesempatan selama 3 hari ini untuk menyesuaikan kembali, akan tetapi tidak merubah secara pagu total. Misalkan punya Puskesmas Geladak Pakem, masuknya adalah di menu sebelah pojok kiri atas, kemudian klik Renja. Di sini Puskesmas Geladak Pakem ada pagu total 690 juta. Bapak Ibu, pada kesempatan ini dipersilahkan untuk merubah di dalamnya 690 juta ini. Boleh bergeser-geser. Baik, kita intip dulu. Kita pastikan di sini set operatornya apakah sudah di-set. Saya rasa kalau untuk 2023 semuanya sudah terset, gitu. Kita coba copy NIP-nya Ibu Makrifatin. Kemudian setelah terset berarti ini sudah bisa mengubah ataupun menginput menggunakan user Ibu Makrifatin. Kita logout dulu akun KPA. Kita masuk lagi sistem formasi pembangunan, perencanaan pembangunan.
Kita masuk menggunakan akun staff, passwordnya Jembercup. Kita oke, 2023, oke, RKPD, kita masuk ke Renja. Nah, Bapak Ibu, sama atau mirip dengan SIPDRI, masuknya adalah sebelah kanan ada garis 3, itu masuk ke detail rincian. Geser ke bawah. Nah, Bapak Ibu, di sini kan ada 3 rekening, ada belanja pegawai, ada belanja barang jasa, dan ada belanja modal peralatan mesin. Saya ambil contoh punyanya Puskesmas Geladak Pakem, misalkan belanja modal peralatan mesinnya kurang 20.000 misalkan, dan itu saya bisa ngambil dari belanja barang jasa. Ini misalkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting di sini adalah Bapak Ibu ketika menggeser-geser di sistem, sebaiknya itu melalui dasar kebutuhan yang real, bisa berdasarkan pengalaman 4 bulan yang berjalan ini, atau melalui perhitungan-perhitungan estimasi yang lebih pasti, sehingga nanti ketika saat ini dirubah, harapannya di sisa waktu 1-2 semester ke depan ini, 1 semester ke depan ini sudah tidak ada perubahan-perubahan lagi. Kita kalau misalkan mau merubah belanja modal, peralatan, dan mesin, kita klik di sini edit. Saya ambil contoh di sini, misalkan saya tambah 20.000. Pastikan di sini sumber dana itu sudah terisi dan kita klik simpan. Tanda hijau menandakan sudah tersimpan. Nah, di sini pasti rinciannya akan lebih besar dari pagu validasi karena tadi kita tambahkan 20.000. Jangan lupa untuk mengurangi dari tempat lain, dari tempat rekening yang Barjas ini saya kurangi 20.000 misalkan. Nah, kemudian semuanya terisi, kita simpan. Setelah sukses tersimpan, barulah kemudian kita cocokkan mulai pagu validasi semula, pagu validasi dan rincian itu wajib sama. Setelah sama, kita cek lagi kalau misalkan sudah sesuai dengan real kebutuhan teman-teman Puskesmas, Bapak Ibu untuk laporan ke Kepala Puskesmas bisa mencetaknya dengan cara kembali di sini, kemudian cetak rincian. Nah, ini bisa Bapak Ibu print. Ini sebagai pegangan awal, sebagai bahan nanti di tahap berikutnya, yaitu RKA penganggaran. Sekian Bapak Ibu bisa segera melakukan perubahan Renja, dan ini tidak wajib semuanya melakukan perubahan gitu. Kalau misalkan di tahun 2023 ini merasa RKA-nya, merasa DPA-nya memang sudah sesuai, maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan perubahan RKPD atau Renja. Akan tetapi jika masih ditemukan beberapa kekurangsesuaian, monggo dipersilahkan untuk menyesuaikan. Jika masih ada pertanyaan terkait pagunya apakah tidak bisa nambah, ini ketetapan dari Bapeda bahwasanya batasan pagu ini memang tidak ada perubahan, sehingga untuk sampai dengan saat ini kita masih tetap berpedoman pada ketetapan Bapeda, karena Bapeda juga menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran dan ketersediaan anggaran yang ada di Kabupaten Jember. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.